True life is not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Shalom sahabat kehidupan, selamat kembali bergabung di dalam ibadah minggu online Voice of Life Ministry. Kami percaya berita Injil bukanlah semata-mata berita agama, tetapi berita kehidupan dan berita kerajaan surga. It's not just fellowship, it's discipleship. It's not just living, it's life. It's not just religion, it's kingdom. Dan kesempatan ini saya akan membagikan salah satu prinsip rohani, prinsip kehidupan yang saya namakan paradok rohani. Tapi sebelumnya mari saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami minta beri kepada kami hati yang seperti tanah yang baik, subur sehingga benih kebenaran firman-Mu jatuh ke tanah yang baik dan menghasilkan buah. Basuh hati kami. Lebih daripada itu, kiranya Engkau berkenan berkunjung melawat kami melalui Roh-Mu, sehingga kami dipenuhi dengan kehadiran-Mu, sehingga hati kami yang susah menjadi kuat dan tenang kembali. Hati kami yang lemah menjadi kuat. Orang yang sakit boleh disembuhkan. Damai sejahtera-Mu, kehidupan-Mu menaungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat kehidupan, dalam pelayanannya, Tuhan Yesus banyak kali membuat sebuah perumpamaan. Bagaimana ini dia bicara tentang dunianya dia adalah kerajaan sorga. Dia datang dari sorga turun ke bumi. Dia mengajarkan kepada kita apa itu kerajaan sorga. Nah, untuk menjelaskannya Tuhan Yesus memberi perumpamaan akan kehidupan di bumi. Karena apa yang terjadi dalam dunia fisik ini, yang kalau kita mau buka hati kita akan melihat sebuah tatanan. Anda lihat bagaimana alam semesta, tata surya, setiap planet, setiap bintang, dia punya orbit, punya kecepatan. Dan dia berputar dengan kecepatan dan orbit yang sama. Bagaimana jarak bumi matahari, itu tepat. Terlalu jauh, bumi akan membeku, terlalu dekat, bumi akan terbakar. Anda bisa bayangkan. Demikian putaran bumi. Itu punya sudut 23,5 derajat. Dulu waktu saya SMP dapat pelajaran ilmu bumi. Dan itu tepat membuat pergantian musim dan waktu, musim panas, musim dingin. Itu terjadi karena posisi bumi yang tepat 100% dari jaraknya dengan matahari. Betapa ajaibnya apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan tetapkan di dalam alam semesta. Dan alam semesta ini, kehidupan, dia menjadi refleksi dari apa yang sebetulnya dunia rohani, dunia spiritual. Dia punya tatanan yang saya temukan sebuah istilah, hukum roh dan kehidupan di dalam Kristus. Nah, apa itu paradok rohani? Saya ingin mengajak kita melihat di alam semesta dalam kehidupan ini begitu banyak dua hal yang sebenarnya secara nature berlawanan, namun keberadaannya memang disiapkan dalam satu paket. Mereka akan didesain untuk berpasangan. Seperti mata uang. Tidak ada mata uang yang sebelah luar dan sebelah itu sama. Mereka berbeda, tetapi justru disitulah mereka berpasangan. Pria wanita, dua makhluk yang berbeda, tapi mereka berpasangan.
ketika Tuhan menciptakan sorga dan bumi, salah satu dikatakan ada terang, pagi dan siang, ada malam. Malam dengan siang, pagi siang itu dua hal yang berbeda. Tetapi tidak ada malam kalau nggak ada pagi dan siang. Tidak ada pagi dan siang kalau tidak ada malam. Mazmur 150 diakhiri dengan biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Coba perhatikan, nafas itu apa? Menarik nafas, melepas nafas atau udara. Kita tidak bisa menarik nafas terus-menerus kalau kita tidak pernah melepas, mengembuskan nafas. Inhale dan exhale. Dua hal yang berbeda, tetapi itu disiapkan untuk berpasangan. Demikian pula di dalam tatanan spiritual, dalam perjalanan rohani kita harus mengenal, memahami dan mengalami dua hal yang berbeda, tetapi di situ kita akan diproses melewati itu untuk mencapai tujuan. Yang pertama, ada 5 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, merendahkan dan peninggian. Firman Tuhan mengajarkan siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Kristus, dia rela merendahkan dan direndahkan manusia. Bagaimana putra kerajaan, raja sorga, itu ketika dia harus menjadi korban sembelihan, dia dipukul, dicambuk, dihina, dan dikatakan dia harus melewati proses menjadi seperti domba yang keluh, yang tidak melawan ketika orang memukuli dia. Tapi di situ justru firman Tuhan berkata, oleh sebab itu Bapa begitu meninggikan dia, sehingga dia diberi nama di atas segala nama. Nah, kapan kita memiliki motivasi untuk merendahkan diri? Tuhan tak berkata Tuhan yang merendahkan diri, tetapi kita yang harus merendahkan diri. Ini kuncinya di kita. Nah, yang saya mau ajak kita untuk melihat bagaimana sebuah hukum ini. Hikmat dan kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Kenapa orang sulit kadang-kadang merendahkan diri? Karena dia gagal melihat dan mempercayai hukum ini. Nah, ketika kita percaya bahwa kita diterima apa adanya, ketika kita percaya nilai diri kita, manusia diciptakan dengan martabat, dengan kebutuhan kasih, martabat, dan mimpi. Nah, salah satu kebutuhan martabat ini menipu kita seringkali, mendustai kita, sehingga kita terjebak dengan meninggikan diri. Justru kita meninggikan diri, kita akan mengalami satu hukum, kita akan direndahkan. Kapan kita bersedia merendahkan diri? Kapan kita dengan sukacita tak mampu atau termotivasi? Ketika kita tahu, ketika kita merendahkan diri, nilai diri kita gak, harga diri kita gak kurang. Justru di situ kita mendapat perkenanan Tuhan. Kita dikasih bukan karena prestasi kita. Kita dikasih bukan karena kedudukan kita. Nah, keyakinan dan pengalaman itulah Bapa itu. Status kita sebagai anak. Dunia psikologi, ilmu jiwa memahami. Ketika orang utuh di dalam dirinya, dia mampu merendahkan diri. Dia mampu melayani orang. Dia tidak takut dengan satu posisinya. Saya terkesan dengan sikap dari presiden kita, Pak Jokowi. Sampai pun beliau jadi presiden, dia terbiasa memberi rasa hormat kepada orang-orang yang senior. Bahkan ada beberapa orang salah mengerti, seolah-olah dia itu
tidak mengerti posisinya sebagai presiden? Menurut saya tidak. Beliau mengerti apa itu merendahkan diri. Sahabat kehidupan, merendahkan diri itu hanya terjadi ketika kita mengalami bagaimana kita utuh di dalam Tuhan. Kita mendapat martabat, bukan karena kedudukan, bukan karena sebutan orang, pengakuan orang, tetapi karena Tuhan. Rendahkan diri tidak ada hubungannya dengan budaya yang olah orang halus atau kasar. Kerendahan hati itu adalah roh. Orang bisa sepertinya bermanis-manis, seperti merendahkan diri, tapi sebenarnya dia sombong sekali. Dan dosa yang paling dibenci oleh Tuhan, dan itu dosa pertama, itu adalah dosa kesombongan. Kesombongan mengintai kita setiap saat. Salah satu yang Tuhan tolong dalam hidup saya adalah peremukan. Kenapa Daud bisa merendahkan diri? Waktu dia nari-nari, istrinya bilang, kamu kan raja, jaim dikit dong. Daud bilang, jangankan kok seperti itu, lebih gila lagi, aku gak malu. Aku tahu aku ini siapa. Itu yang gak pernah dimiliki oleh Salomo, itu yang gak pernah dimiliki oleh Saul. Itu yang dimiliki Daud. Peremuan dalam hidup kita akan menolong kita untuk kita tidak sombong ketika berkat Tuhan itu turun atas kita. Peremuan di dalam hidup kita membuat kita sadar, di satu sisi kita tahu diri, di satu sisi yang lain kita punya iman yang saya sebut iman GR. Kita tahu betapa besarnya kasih Bapa itu kepada kita. Yang kedua adalah hal yang perlu kita alami, yang perlu kita fahami. Tidak ada sorak-sorai tanpa sebuah masa, rasa sakit dan tangisan. Kalau orang cuma sorak-sorai, ketawa-ketawa tanpa ada rasa sakit di balik semua itu namanya kemabuan. Itu namanya pesta pora. Itu namanya lupa diri. Ketika orang bertanding dan menang, itu kemenangan itu sebuah sesuatu yang nggak bisa dibayar uang. Tetapi bagaimana kemenangan itu, di balik kemenangan dia melewati ratusan ribuan jam dia berlatih. Dan dia harus melewati rasa sakit. Firman Tuhan mengajar, orang yang menabur dan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sahabat kehidupan, di musim saat ini yang sukar, ketika Roh Kudus menggerakkan, kita harus diajak, didorong untuk menabur. Biarlah kita rela untuk menabur. Saya nggak perlu cerita secara detail. Beberapa waktu itu lalu Tuhan menggerakkan saya untuk menabur. Dan Tuhan berikan kepada saya hati kepada hamba-hamba Tuhan di daerah. Saya tiba-tiba merasakan hati Tuhan kepada mereka. Dan saya mentransfer. Dan waktu saya transfer itu saya rasakan sakit. Karena di tengah-tengah pandemik ini kita semua mengalami sebuah kesulitan. Kita semua mengalami melewati masa yang sukar. Tetapi ketika saya mentaati, sakitnya tetap ada. Sakit dalam arti saya mentransfer, saya menabur. Tetapi hati saya dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita perlu belajar menerima rasa sakit. Sebab rasa sakit itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Tetapi ketika kita menerimanya dengan rela bersama Tuhan, dan kita tidak komplain, ketika Yesus harus melewati rasa sakit, ketika bisnis kita harus melewati satu kesulitan, ketika sepertinya pintu tertutup,
Situ kita belajar percaya akan hatinya sebelum kita melihat buatannya. Tapi di tengah-tengah penantian, saya tahu karena saya juga pernah ngalami. Ada rasa sakit, ada rasa ketegangan, ada rasa Tuhan kapan ini bisa keluar dari masa ini. Nah, ketika kita rela menerima rasa sakit itu, Tuhan akan pakai menjadi katalisator untuk mentransformasi kita. Seorang perempuan tidak pernah punya anak, tapi hari ini ada sesar ya. Kalau zaman dulu belum ada, dia nggak akan, anak itu nggak pernah lahir. Kalau dia nggak pernah mengalami rasa sakit bersalin. Tapi ketika dia melahirkan ini, maka semua rasa sakitnya itu hilang. Karena ada seorang jiwa yang telah lahir, seorang anak. Nah, demikian dalam Roma 8 ayat 22. Ada rasa sakit menantikan sebuah kedewasaan yang Tuhan nantikan. Sebuah blessing jatah yang Tuhan berikan. Kelepasan jawaban doa. Kita akan melewati rasa sakit ini. Nah, kapan kita bersedia? Kembali ketika kita belajar percaya. Sebelum kita melihat tangannya bekerja, kuasanya dinyatakan, kita belajar percaya akan kasih setianya, hatinya. Para martir itu orang-orang yang diizinkan gak melihat pertolongan Tuhan, tetapi sampai akhir hidupnya mereka menyaksikan kepada dunia bahwa mereka mempercayai akan setia Tuhan. Sekalipun bahkan mereka gak melihat pertolongan mereka. Dan Tuhan begitu bangga dengan mereka. Dan dikatakan Tuhan tidak malu mengaku bahwa Tuhan itu Allah mereka. Cara melihat seperti inilah yang akan menolong, menggait kita untuk menyikapi dengan benar. Ketika sakitnya pergumulan, ketika sakitnya goncangan bisnis yang harus kita alami. Ketika kita melihat bagaimana income yang biasanya datang itu tiba-tiba berhenti. Bagaimana masa pandemik kita harus lewati. Semua mengalami rasa sakit. Yang membuat berbeda. Bagaimana kita menyikapinya. Ada sebuah perumpamaan, air mendidih. Membuat wortel yang keras menjadi hancur. Air mendidih yang sama membuat telur yang lembut menjadi keras. Dua ini gambaran, yang satu remek, menyerah, patah. Yang satu menjadi pahit. Dari lembut jadi keras. Tawar hati. Tetapi bubuk kopi dituangi air mendidih. Dia tidak menjadi keras, dia tidak menjadi hancur, tetapi dia menghasilkan sebuah aroma yang keluar ketika air mendidih itu dicampurkan ke dalam bubuk kopi itu. Biarlah hidup kita seperti bubuk kopi itu. Sebuah aroma yang harum keluar dari hidup kita. Ketika rasa sakit Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Yang ketiga, paradok rohani yang ketiga. Tidak pernah ada kehidupan yang baru, yang berbeda, yang mulia, tanpa melewati sebuah kematian dari hidup yang sebelumnya. Tuhan menciptakan satu binatang yang namanya kupu-kupu. Aneh binatang ini. Dia tidak lahir sebagai kupu-kupu, dia lahir sebagai ulat. Dari telur dulu jadi ulat. Ulat gak pernah jadi cantik. Dia makan gendut jelek. Tetapi dalam satu titik, yang gendut dan jelek itu dia mengalami kematian. Apa yang kita sebut jadi kepompong. Dan ketika dia mati, dia dormant, dia diam, dia menjadi inaktif. Maka ada sel kehidupan yang berbeda. Namanya imaginal cell. Dia menjadi aktif. Itu gambaran manusia roh dan manusia lama. Ketika manusia lama kita tersalib, manusia roh itu bangun, terbangunkan, teraktivasi. Dan dia memakan tubuh dari kepompong itu. Dan muncullah makhluk yang baru dari tubuh kepompong.
namanya kupu-kupu. Makhluk yang indah. Beda dengan ulat. Tuhan berkata, biji tidak pernah menjadi pohon yang menghasilkan buah. Kecuali dia mati, jatuh ke tanah dan mati. Kerelaan untuk mati. Kembali lagi. Kekuatan apa yang membuat kita rela mati? Cintanya Tuhan. Cinta Tuhan membuat saya tiap kali Tuhan hadapkan dan saya bersedia memikul salib. Tiap orang punya salib. Percayalah, sekaya apapun, sehebat apapun. Saya melihat ada kehidupan seorang biliuner. Tetapi bagaimana anaknya meninggal, bagaimana istrinya sakit, bagaimana dia juga menderita sakit. Setiap orang punya salib masing-masing. Tidak ada orang yang gak punya salib. Tapi yang membuat berbeda bagaimana kita meresponi itu. Apa yang lebih kuat dari kematian? Cinta. Cintanya siapa? Cintanya Tuhan. Cinta Tuhan itu membuat kita rela mati. Tapi mati bersama Tuhan. Di dalam Tuhan. Oleh Tuhan kita gak mati. Kita justru menemukan hidup. Tapi untuk sampai ke sana kita harus rela mati. Nah, kuncinya apa? Percaya kembali. Kembali kita percaya. Bagaimana kita percaya? Karena kita melihat kasih. Kasih itulah yang membuat kita percaya. Hari ini saya pikir hamba-hamba Tuhan seyogyanya membawa jemaat bukan untuk dilihatkan dibangun imannya kepada kuasa dan perbuatan Tuhan lebih dulu. Tetapi mengajak jemaat untuk dia belajar mempercayai akan hatinya lebih dulu. Akan kesetiaannya lebih dulu. Orang Israel, kenapa dia gagal masuk tanah perjanjian? Dia gak kurang lihat mujizat. Dia gak pernah kurang lihat kuasa Tuhan. Tetapi mereka gagal mempercayai kesetiaannya. Mereka gagal mempercayai hatinya. Apa yang terjadi? Mereka ngomel tiap kali ada kesulitan. Walaupun sudah dibuktikan pertolongan datang. Tapi tiap kali mereka ngomel, bersungut-sungut. Mereka gagal mempercayai kesetiaan Tuhan. Mereka menyakiti hati Tuhan yang sudah mengasihi dan menyatakan kebaikannya demikian rupa. Mereka gak pernah percaya. Sahabat kehidupan, hadiah apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Ketika masa-masa yang sukar. Salah satu, mungkin Anda kaget. Percaya. Percaya akan cintanya. Percaya akan kesetiaannya. Percaya akan pemeliharaannya. Iman itu mengalahkan dunia. Bapak orang beriman, mereka dalam titik-titik di mana mereka tidak punya alasan untuk percaya. Abraham tunggu. Tuhan janji punya anak. Ditunggu-tunggu, nggak keluar anaknya. Dia berusaha menolong Tuhan. Keluarlah anak yang lain, anak daging. Dia udah putus asa, ya sudah. Saya nggak tahu maunya Tuhan. Tapi umur 100 setelah menunggu 25 tahun. Maka lahirlah Ishak dalam waktu Tuhan. Paulus sampai gemes. Hai orang bodoh. Apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup. Kalau dia nggak mati dulu. Alam mengajarkan. Kematian dan kebangkitan. Kematian dan kehidupan. Dua hal yang berpasangan. Saya tidak katakan rasa sakit yang tadi itu, rasa sakit kandung, rasa sakit karena dia harus mendapat hukuman dosa, ataupun kematian karena dosa, bukan. Tapi kematian karena kita ini rela melakukan kehendak Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita. Bukan duka cita dari dunia. Tapi duka cita bersama Tuhan. Karena kita mau dipotong sesuatu yang harus dipotong dalam kita. Dan
Dan itu menimbulkan rasa sakit. Atau sesuatu yang hendak dibunuh, dihilangkan, dicabut, itulah kematian. Kathryn Kuhlman berkata, I have a million of death. Dan satu poin, dia tidak ingin kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Yang keempat, paradok. Kita ada hal-hal yang Tuhan minta kita melakukan hal yang bodoh kelihatannya. Menabur di tengah-tengah pandemik, ya bodoh. Hemat pangkal kaya. Ya. Kalau hari ini saya petakan, apa yang diperbuat Abraham ini sangat gila. Dia mengorbankan anaknya. Saya kira Tuhan tidak membuat itu lagi. Karena itu adalah tipologi rasa sakitnya yang Tuhan alami. Tuhan mau bicara sama Abraham. Bagaimana dia akan mengorbankan putranya yang tunggal. His only begotten son. Mati di salib. Abraham sebagai sahabatnya. Tuhan mau berbagi rasa sakit ini supaya Abraham memahami. Tapi ada banyak hal-hal yang dianggap sebuah kebodohan. Musa, dia melepas pangeran. Itu adalah sebuah kebodohan. Secara hitungan manusia. Bagaimana dia seorang CEO dari worldwide company terbesar di dunia saat itu. The biggest company in the world. CEO-nya, bayangkan, dia lepaskan karena iman. Karena matanya melihat kepada kekekalan. Dan Musa mendapatkannya. Biarlah kita dalam titik-titik kita perlu hikmat. Tapi untuk mendapatkan hikmat, kita perlu bersedia untuk bodoh. Biarlah ia menjadi bodoh. Maksudnya rela sepertinya jadi orang bodoh. Rela, Tuhan aku gak ngerti. Dan Tuhan memberi hikmat. Tuhan bersedia berkenan menyatakan hikmat kepada orang yang dianggap bodoh dari dunia ini. Ada banyak rahasia yang tidak dipahami bahkan oleh orang pintar di dunia. Kalau mau hebat ya tinggikan diri. Tapi Tuhan bilang rendahkan diri. Kalau mau hidup ya jagai. Tapi Tuhan bilang barang siapa mengasihi nyawanya, ia justru kehilangan. Barang siapa tidak mencintai nyawanya, dia justru memperoleh. Persoalannya, kita percaya enggak? Apa yang dikatakan firman? Ini buat kedagingan kita, kemanusiaan kita, logika kita, seringkali ini akan bertentangan. Yang kelima, kelemahan di dalam kekuatan lahir dari kelemahan. Kehidupan lahir dari kematian. Hikmat lahir dari kesediaan menjadi bodoh di hadapan. Kehidupan lahir dari kerelaan mati di dalam kasihnya Tuhan. Demikian kekuatan, keberanian kita melewati masa yang sukar ini. Bukan lahir dari kegagahan seorang laki-laki. Keteguhan iman Kristus ketika dia ditangkap. Sebelumnya dia bergumul di Getsemani. Itu lahir dari kerelaannya dia. Sebagai domba yang disembelih. Anda lihat gambar ini. Domba dan singa in one person. Kita mati seperti singa ketika kita rela menjadi seperti domba yang tersembelih. Ketika kita sudah rela tersembelih, maka kita di situ diberi kekuatan untuk menghadap. Bukan karena kegagalan laki-laki, tetapi karena yakinan iman akan kasihnya. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Paulus menyingkapkan rahasia. Aku senang dalam kelemahan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ada seorang ibu Peter pidana mati karena dia satu keluarga membunuh satu keluarga. Peristiwa yang menggegerkan tahun 98 kalau tidak salah. Saya lupa tahunnya.
Tapi di tengah-tengah dia menantikan vonis hukuman mati, dia terima Tuhan dan dia menjadi anak Tuhan. Dan saya ketemu seorang rohaniwan yang mendampingi ibu ini, Sumarsi, yang dia harus menghadapi hukuman mati. Dan dia berkata, dia begitu tenang, dan ketika peluru itu ditembakkan ke jantungnya, tidak ada seperti pemberontakan, langsung ibu ini meninggal dengan tenang. Ketenangannya tidak lahir dari keberanian. Ketenangannya ketika dia berserah kepada Tuhan. Dan rohaniwan ini juga mengatakan, yang membuat saya merinding, Bapak tahu nggak, orang yang dihukum mati, ditembak, tetapi orang-orang ini orang jahat yang tidak bertobat. Ditembak itu Pak, nggak mati-mati Pak, kelojotan, ngorok. Aduh, saya dengar itu, sampai berapa menit nggak lepas nyawa, meregang tapi nggak rela mati, tapi ya mati juga. Ketika kita bersedia untuk mengakui kita lemah, COVID-19 ini, sehebat apapun orang, dia nggak bisa lawan ini orang, virus ini nggak kelihatan. Mau dilawan bagaimana? Tetapi biarlah kelembutan kita, hati seorang penyembah yang tinggal di dalam hadiratnya, maka kita akan melihat satu keteguhan hati, ketenangan yang untuk memodal untuk kita melewatinya. Sungguh-sungguh hari-hari ini iman kita diuji, dan ini bukan lagi sebuah teori. Mari kita sungguh-sungguh melihat itu. Dimulai bukan dari kekuatan, dimulai dari kerelaan untuk kita menjadi persembahan. Tidak dimulai dari kuasa, tapi dimulai dari satu hati yang menjadi korban persembahan. Tidak mulai dari kehidupan, kerelaan untuk mati bersama Yesus, kerelaan untuk menerima rasa sakit, kerelaan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, I'm nothing, tetapi aku percaya cintamu melampaui segalanya. Selasa yang lalu saya sudah bagikan apa itu kasih karunia. Nanti minggu depan saya akan bagi. Ketika kita datang, tidak ada satu celah sedikit pun, satu alasan untuk kita membela diri, dan kita jelas kedapatan bersalah. Seperti perempuan berzina, anak yang hilang, tapi di situ ada uluran tangan yang mengangkat kita, bukan karena kebenaran kita, tapi karena anugerahnya. Itulah yang dibawa Yesus kepada kita melalui Injilnya. Yang dia butuhkan adalah percaya. Aku percaya. Dari mana itu lahirnya? Ketika kita melihat cintanya yang melampaui kegagalan kita, kekurangan kita. Dia yang janji adalah setia. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Mari sahabat kehidupan, kuatkan dan teguhkan hati. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena janjinya dan kesetiaannya. Kita lewati masa-masa yang sukar ini di dalam nama Yesus Kristus. Jadilah engkau kuat, engkau yang dikasihi Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang dan kami memanggil namamu. Ketika kami memanggil namamu, Yesus, Yesua, Yahshua Mashiach, Adonai, maka engkau mendengar doa kami. Engkau melihat matamu memandang kepada kami. Dan kami mau berkata, engkau Bapa kami anakmu. Biar kami berseru, Bapa, Bapa, ini aku, pegang tanganku, bawa aku melewati semuanya ini. Dan tanganmu membuat aku berdiri tegak. Kasih karuniamu membuat aku tidak tergeletak. Kiranya aliran kehadiranmu, kuasamu, kasihmu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam kehidupan, sampai kita bertemu pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.